Saya Roda Tusna, Saya Nuraini Sagala. saya Tani Safgania, saya Wahyuni Sadari Diri. Dan saya Sarantos Pramila. Kami dari mahasiswa program studi pendidikan biologi kelas PSBB 22A yang dimana telah melakukan praktikum isolasi DNA tumbuhan dengan menggunakan extraction kit dan elektroforesis. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil praktikum kami yang berjudul isolasi DNA tumbuhan menggunakan sampel daun jambu biji atau Visidium guajaka dengan menggunakan extraction kit DNA dan elektroforesis. Tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, memahami prinsip dasar ekstraksi DNA serta menguasai tahapan-tahapannya termasuk lisis sel, pemisahan DNA dari komponen sel lainnya, dan pemurnian DNA menggunakan DNA extraction kit. Kedua, menggunakan peralatan dan reagen dalam DNA extraction kit dengan benar. Ketiga, memahami prinsip elektroforesis DNA menggunakan gel agarose. Keempat, mengetahui tahapan-tahapan uji kualitatif DNA dengan metode elektroforesis gel agarose. Kelima, menganalisis hasil elektroforesis untuk mendeteksi dan menguji keberadaan DNA secara kuantitatif maupun kualitatif. Dasar teori, isolasi DNA adalah metode pemurnian DNA dengan menggunakan metode fisik dan kimia dari sampel yang memisahkan DNA dari membran sel, protein, dan komponen seluler lainnya. Langkah pertama yang dilakukan dalam isolasi DNA adalah melisiskan dinding sel atau membran sel. Menurut Kumalasari et al. 2020, keberhasilan isolasi DNA sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sel yang diisolasi. Menurut Triani 2020, dalam proses isolasi DNA, tanaman pemisahan dilakukan menggunakan mesin sentrifuge. Fungsi sentrifuge dengan mesin sentrifuge bertujuan untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponen lainnya. Hasil dari sentrifuge akan menunjukkan dua macam fraksi yang terpisah, yaitu supernatan pada bagian atas dan pellet pada bagian bawah. Elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan yang memanfaatkan medan listrik yang dihasilkan dari elektroda untuk memisahkan senyawa-senyawa yang memiliki muatan berupa kation maupun anion. Ada dua medium yang sering digunakan dalam menggunakan elektroforesis. Yang pertama, gel agarosa merupakan metode standar untuk mengidentifikasi serta memurnikan fragmen-fragmen DNA dan RNA. Menurut Triani, setelah DNA berhasil diisolasi, langkah selanjutnya yaitu mengukur kualitas dan kuantitas DNA. Pengukuran kualitas DNA ini dilakukan dengan elektroforesis DNA yang berkualitas apabila hasil elektroforesis menunjukkan pita DNA yang jelas.
Dari hasil penelitian mengenai isolasi DNA dari daun jambu biji atau Pisidium guajava menunjukkan bahwa proses ini terdiri dari 5 langkah, yaitu disosiasi jaringan, lisis, pengikatan DNA, pencucian DNA, dan elusi. Sebanyak 100 mg sampel diambil dan digerus hingga menjadi serbuk untuk merusak dinding sel agar DNA dapat dikeluarkan. Pada tahap awal, larutan vapor GPX1 ditambahkan untuk melisiskan sampel yang kaya akan polisakarida, sedangkan RNase digunakan untuk menghancurkan RNA yang dapat mencemari ekstra DNA. Setelah homogenisasi, kolom filter digunakan untuk menyaring zat lain selain DNA, diikuti dengan sentrifugasi untuk mengendapkan DNA. Larutan was vapor kemudian digunakan untuk mencuci protein yang tersisa. DNA dari sampel daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis berhasil diisolasi menggunakan kit dan disimpan di lemari pembeku untuk menjaga kualitasnya. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas isolasi sampel buruk yang mungkin disebabkan oleh kesalahan dalam prosedur atau keterampilan praktikan. Secara praktikum, dari hasil yang telah kita dapat melalui pengamatan pada DNA yang bergerak sebelum disinar UV, melakukan pergerakan yang terlihat pada sumuran. Setelah selesai, diamati gel agarose menggunakan UV transilluminator yang tidak dapat mengalami pergerakan. Keberhasilan elektroforesis dapat dilihat dari terbentuknya pita yang jelas dan sesuai dengan ukuran yang diperkirakan, serta pemisahan yang teridentifikasi dengan baik. Hasil yang baik menunjukkan pemisahan molekul yang tepat dan dapat dianalisis lebih lanjut. Hasil lain menunjukkan tidak adanya pita DNA, padahal hasil elektroforesis dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu, yang pertama, konsentrasi DNA hasil isolasi yang terlalu rendah. Yang kedua, ketidakmerataan pencampuran loading dye dengan mempengaruhi pergerakan DNA saat elektroforesis. Yang ketiga, kesalahan teknik pada tegangan listrik atau lama. Sebelum disinar UV, DNA yang dimuat dalam gel agarosa mengalami pergerakan karena adanya medan listrik dalam proses elektroforesis. Molekul DNA bermuatan negatif bergerak menuju kutub positif melalui matriks gel agarosa, dan kecepatan migrasinya tergantung pada ukuran fragmen DNA dan kondisi elektroforesis. Namun setelah disinar UV, DNA tampak tidak bergerak. Hal ini bukan berarti DNA berhenti bergerak secara fisik, tetapi lebih kepada efek visualisasi. Berikut adalah beberapa ulasan utamanya, yaitu yang pertama, DNA sudah terpisah dan berhenti bergerak. Kedua, visualisasi DNA dengan pewarna fluoresen. Ketiga, efek sinar UV pada DNA. Adapun yang menjadi kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, ekstraksi DNA adalah proses penting dalam analisis biologi molekuler yang melibatkan beberapa tahap, yaitu lisis sel, verifikasi DNA dari komponen sel lainnya, dan pemurnian menggunakan DNA extraction kit. Yang kedua yaitu keberhasilan ekstraksi bergantung pada kepenggunaan peralatan dan reagen yang tepat sesuai dengan prosedur yang benar setelah DNA berhasil diekstraksi. Yang ketiga, elektroforesis gel agarose adalah metode analisis DNA untuk mendeteksi kualitatif melalui pemahaman prinsip kerja dan tahapan prosedurnya. Keempat, DNA secara kualitatif berdasarkan visualisasi pita DNA pada gel. Yang kelima, analisis hasil elektroforesis berfungsi untuk menilai keberadaan dan kualitas DNA secara kualitatif dan kuantitatif sehingga memastikan akurasi pengujian DNA sesuai dengan standar laboratorium. Akhirlah dari kami pemaparan tentang isolasi DNA tumbuhan menggunakan sampel daun jambu biji atau Pisidium guajava menggunakan extraction kit dan elektroforesis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.